wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 8 Semarang. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana cara untuk penanggulangan dari efek rumah kaca dan pemanasan global. Penasaran bagaimana caranya? Yuk tonton sampai habis. Nah, teman-teman, sebelum kita ke aksi nyata, ada yang tahu nggak apa itu efek rumah kaca dan pemanasan global? Efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis atau bocor. Hal ini membuat cuaca di bumi semakin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. Nah, selain itu, untuk pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, sehingga terjadi peningkatan suhu bumi. Nah, untuk menanggulangi pemanasan global ada beberapa caranya, berikut videonya. Halo teman-teman, tempat pertama yang kita datangi adalah pantai. Pantai merupakan batas antara daratan dan perairan. Di pantai ini juga sering terjadi fenomena-fenomena alam yang dapat merugikan manusia. Namun fenomena tersebut terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Contohnya adalah membuang sampah plastik pada daerah kawasan pantai. Nah, sampah plastik ini sendiri susah untuk diuraikan. Butuh bertahun-tahun bahkan berabad-abad untuk menjadi tanah seperti biasanya. Nah, sampah plastik ini juga bisa menyebabkan beberapa fenomena-fenomena alam yang terjadi di pantai dan pastinya juga merugikan manusia. Contoh nyata akibat tidak adanya tanaman dan pembuangan plastik di kawasan pantai adalah abrasi. Abrasi sendiri merupakan suatu proses pengisahan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang dan arus laut. Abrasi sendiri pula bisa sangat menyebabkan manusia karena jika tidak dibiarkan akan memasuki pemukiman warga. Jikalau dibiarkan terus-menerus, tanah yang dilewati oleh arus pantai tersebut akan mengalami ambles dan terjadilah fenomena alam yang dinamakan longsor. Nah, bagaimana caranya atau upaya agar tidak terjadi abrasi di laut? Caranya adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya abrasi di wilayah pesisir pantai adalah menanam tanaman mangrove di wilayah pesisir pantai. Mangrove ini sudah tersebar di Indonesia. Manfaat mangrove selain mencegah untuk adanya abrasi di wilayah pesisir pantai, yaitu yang pertama, memberikan nutrisi kepada makhluk hidup, yang kedua, menjernihkan air dan salinitas garam, dan yang ketiga, menyediakan obat-obat tradisional bagi para penggunanya. Nah, selain dengan penanaman tanaman mangrove, juga ada cara lain yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah dengan pemasangan beton pada wilayah pesisir pantai. Beton ini juga berfungsi untuk memecah tenaga gelombang dan arus laut, agar tanah yang berada di wilayah pesisir pantai tidak terjadi abrasi.
Reboisasi merupakan salah satu gerakan untuk mengurangi adanya pemanasan global dan untuk mengurangi adanya penipisan ozon. Reboisasi sendiri dapat dilakukan dengan cara penghijauan kembali agar alam menjadi hijau, serta umumnya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagai mesinnya. Hutan sendiri memiliki fungsi sebagai penyimpanan cadangan air, pelindungan manusia, dan juga aneka satwa. Cara yang selanjutnya adalah dengan menghemat listrik. Lalu, apa hubungannya dengan pemanasan global? Pemakaian listrik yang berlebihan juga berimplikasi adanya emisi yang dihasilkan. Semakin banyak listrik yang digunakan, semakin banyak juga karbon yang dihasilkan dan tentunya berdampak pada pemanasan global. Karena listrik sebagian besar dihasilkan dari energi fosil. Usahakanlah menggunakan energi alami seperti sinar matahari. Kurangilah penggunaan AC pada zaman sekarang, karena zat yang dihasilkan yaitu CFC mampu merusak lapisan ozon. Matikan semua peralatan jika sudah digunakan ya. Langkah selanjutnya adalah dengan mematikan keran air sesudah digunakan. Langkah ini merupakan salah satu cara dalam penghematan air. Nah, hubungannya dengan pemanasan global adalah menghemat air juga mengurangi polusi karbon. Itu karena butuh banyak energi untuk memompa, memanaskan, dan mengolah air. Jangan. Kenapa? Nah teman-teman, tempat pembuangan sampah dibagi menjadi beberapa warna dan kategori sesuai jenis dan kegunaannya. Di antaranya yaitu ada tempat pembuangan sampah berwarna hijau, kuning, dan merah. Tempat pembuangan sampah organik identik dengan warna hijau. Jenis tempat sampah berwarna hijau ini merupakan wadah untuk sisa makanan organik, yang dimana nantinya sampah ini bisa dijadikan pupuk kompos. Contohnya yaitu seperti buah-buahan, tanaman, dan jenis sayuran-sayuran lainnya. Lalu yang kedua yaitu tempat sampah non-organik. Tempat sampah non-organik umumnya berwarna kuning. Warna kuning menjadi ciri khas dan identik bagi tempat sampah untuk jenis non-organik seperti plastik bekas, kemasan air, mineral, dan barang-barang yang berbahan plastik lainnya. Nah, biasanya tempat sampah non-organik ini digunakan untuk pemanfaatan seperti kerajinan daur ulang atau daur ulang di pabrik. Lalu yang ketiga yaitu tempat sampah non-organik berbahaya atau B3, yang umumnya itu diidentikan dengan warna merah. Sampah jenis ini harus dipisahkan karena biasanya berasal dari B3. Apa itu B3? B3 merupakan singkatan dari bahan berbahaya beracun, yaitu sampah kaca, kemasan deterjen, atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Hal tersebut berguna supaya sampah jenis ini tidak membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan orang lain serta makhluk hidup lainnya. Lalu, kita kategorikan sesuai jenis-jenisnya di tempat pembuangan sampah yang ada di SMA Negeri 8 Semarang. Untuk tanaman-tanaman dan sayur-sayuran, kita buang di tempat pembuangan sampah berwarna hijau atau organik. Lalu yang kedua yaitu tempat pembuangan untuk botol plastik di sampah berwarna kuning yaitu non-organik. Lalu baterai kita bisa buang di tempat pembuangan sampah berwarna merah. Nah, teman-teman, di sini juga
juga ada kertas-kertas. Kertas-kertas umumnya dibuang di tempat sampah berwarna biru. Lalu ada juga tempat sampah berwarna abu-abu yang umumnya digunakan untuk sampah-sampah yang memiliki atau mengandung bahan-bahan resiko. Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat tempat pensil. Untuk alat dan bahannya yaitu ada kardus, botol bekas, stik, lem, kuas, cat. Selanjutnya ada penggaris, cutter, gunting, spidol, dan tambahan lagi yaitu kertas marmer warna ungu.
Langkah yang pertama yaitu pilih 3 botol bekas, lalu tandai tengah-tengah botol tersebut menggunakan spidol. Jika sudah, potong botol tersebut menggunakan cutter yang sudah ditandai dengan spidol. Saat memotong, gunakanlah cutter dengan sangat hati-hati agar tangan kita tidak terluka. Lalu langkah yang kedua, ambil kardus dan ukur dengan panjang 22 cm dan lebar 20 cm. Jika sudah, silakan ambil gunting dan potong kardus sesuai yang sudah kita ukur tadi. Langkah selanjutnya adalah ambil kertas marmer dan ukur menggunakan penggaris. Untuk ukurannya sama seperti tadi, namun ukurannya kita lebihkan 3 cm sampai 4 cm. Kalau tadi panjangnya 22 cm, maka sekarang adalah 25 cm. Lalu lebarnya yang tadinya 20 menjadi 23 cm. Lalu jika sudah, potong kertas marmer sesuai pola yang sudah kita tandai tadi. Selanjutnya ambil kardus dan letakkanlah lem di atas kardus. Usahakan saat lem ratakan dengan benar ya, agar kertas marmer yang kita tempelkan nanti bisa tertempel dengan baik. Lalu tempelkanlah kertas marmer yang sudah kita potong tadi ke atas kardus. Langkah yang selanjutnya adalah proses mengecat botol bekas. Untuk proses ini diperlukan kesabaran yang sangat ekstra karena cat yang kita gunakan tidak cepat merata, maka kita harus mengulanginya beberapa kali. Langkah yang selanjutnya adalah tahap penjemuran. Setelah kering, tempelkanlah botol bekas tadi di atas kertas marmer. Jangan lupa direkat-rekatkan lagi menggunakan penggaris ya. Setelah itu ambil stick
dan lekatkanlah di pinggiran kardus. Stik ini berfungsi untuk memperindah kerajinan. Dan voila, tempat pensil pun jadi. Baik, kesimpulan dari aksi nyata yang telah kami lakukan adalah bahwa pemanasan global memiliki dampak buruk bagi bumi kita. Maka dari itu, jaga bumi tetap asri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.